Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavianti Sonia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar bank syariah. Yang pertama adalah definisi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau LKS menurut DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Untuk institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi, yang pertama adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia di sini sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Dan yang kedua adalah Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengawasi asuransi dan pasar modal. Dan yang ketiga adalah Departemen Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi. Dan yang kedua adalah prinsip muamalah. Prinsip muamalah dalam Islam yang pertama adalah tidak sah akadnya. Ini dikarenakan pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Dan yang kedua adalah haram selain zatnya. Haram selain zatnya ini karena muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Larangan terhadap transaksi yang haram zatnya sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindari kemudorotan. Dan yang ketiga adalah haram zatnya atau objek transaksinya. Suatu transaksi dilarang karena objek barang atau jasanya yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang atau haram dalam hukum Islam. Contohnya adalah memperjualbelikan alkohol, narkoba, dan organ manusia. Untuk larangan terhadap transaksi haram selain zatnya, yang pertama ada tadlis atau ketidaktahuan satu pihak, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Dan yang kedua adalah gharar atau ketidaktahuan kedua pihak. Adalah ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Gharar dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Yang selanjutnya adalah ikhtiar. Adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Ikhtiar ini biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier atau hambatan masuk pasar. Dan yang keempat adalah ba'i najasi atau rekayasa dalam pasar atau demand. Tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produknya akan naik. Arah yang bisa ditempuh bermacam-macam seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Yang kelima adalah maisir atau gambling atau judi, yaitu sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan menderita kerugian. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dan yang terakhir adalah riba. Riba adalah tambahan yang disyariatkan dalam Islam atau dalam transaksi bisnis tanpa adanya padaan atau iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Untuk penggolongan riba sendiri, ada transaksi untuk hutang piutang dan transaksi untuk jual beli ribawi. Untuk transaksi hutang piutang ada riba qard dan jahiliyah. Dan untuk transaksi jual beli barang ribawi ada riba fad dan riba nasi'ah. Untuk riba qard sendiri adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berutang. Untuk riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Terus untuk riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan yang terakhir adalah riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Untuk larangan terhadap transaksi yang tidak seakadnya, pengertian akad. Akad secara bahasa adalah ikatan. Menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Untuk rukun-rukun riba, yang pertama adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Yang kedua adalah adanya sesuatu yang dikaitkan dengan akad. Dan yang terakhir adalah adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima atau ijab kabul. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.